Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara pertama yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Nabi Lapas kelas 2A Gorontalo kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Allah Mukarram Bapak Dr. Aksan Rayyan. Terima kasih Pak Dokter yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk memberikan mutiara Ramadan atau berbagi ilmu dengan kami di Lapas kelas 2A Gorontalo. Yang kami hormati Pak Ketua yang kami pimpin, yang kami hormati seluruh pengurus pada saat berbincang bahwa kelas 2 Gorontalo. Yang saya cintai, saya banggakan jamaah di Cintako Lapas kelas 2A Gorontalo yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya. Hari ini kita akan menyelesaikan hari ke-14 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya bukan usaha yang mudah buat kita semua. Kita melawan lapar dan dahaga, kita melawan nafsu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam agar kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah Tuhan rahmat dan rahmatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Amin ya Rabbal. Jamaah masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kami waktu Kasih Nabi yang mewakili Lapas kelas 2 Gorontalo mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada bapak-bapak sekalian karena tadi acara kunjungan hukum dan kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan itu berjalan dengan baik. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kami dan kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada seluruh warga binaan kemasyarakatan yang telah mengikuti kegiatan kami. Kemudian dari pihak Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Provinsi, dalam hal itu Pak Ketuanya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Bahkan dari narasumber Ibu Dr. Hijrah begitu bangga ketika beliau hadir di tempat ini dan melihat bapak-bapak sekalian tidak seperti apa yang dipikirnya. Memang benar ketika ada rasa takut ketika berhadapan dengan orang banyak, dan orang banyak ini tentunya bukan orang yang seperti di luar. Jadi kemudian dia merasa seperti apa sih mau melaksanakan ini. Tadinya dia mau berdiri tetap disampaikan saya mau menyampaikan karena dia sebagai narasumber biasanya beliau harus ulang kali. Tapi juga ada rasa takut, jangan-jangan sebenarnya seperti itulah manusia. Itu dan kita juga tentunya harus memiliki rasa takut. Rasa takut itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak manusia. Baik bapak-bapak, itu mungkin yang bisa kami sampaikan soal persisi kami, dan kami berharap
kepada seluruh warga binaan untuk tetap senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas kelas 2A Gorontalo. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan untuk hadir di tempat ini mengikuti rutinitas kita, yakni mutiara Ramadan yang tiap hari kita laksanakan di lapas kelas 2 Gorontalo ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita senyumkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sahabatnya sesampai kepada kita yang masih terus komitmen dan konsisten menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kasdim Lato selaku Kasibinadik di lapas kelas 2 Gorontalo, Bapak Faisal Monuto selaku Ketua Harian Badan Tambur Masjid atau BAK, bersama Pak Guru Yasin Bahwa, dan yang saya banggakan dan saya muliakan penceramah pada hari ini yang insya Allah akan memberikan ceramah rohani kepada kita menjelang waktu berbuka puasa. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pula rekan-rekan warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Gorontalo yang sempat hadir pada tempat ini, yang insya Allah memberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul atau yang bertemakan kebaikan ataupun keajaiban dari sahur. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya salah satu ibadah yang disunahkan kepada kita, yaitu sahur. Pada umumnya ketika kita bicara tentang sahur, yang diketahui dan yang dipahami oleh masyarakat umum termasuk kita yang ada di dalam, urusan sahur ini adalah urusan perut, di mana waktu ketika kita makan sahur digunakan untuk makan sekenyang-kenyangnya agar kita mendapatkan energi dan kekuatan untuk menjalankan puasa selama seharian penuh. Sehingga tak jarang kalau kita dapatkan orang yang tidak sahur itu kadang-kadang menjadi alasan utamanya untuk tidak puasa, karena pemahaman kita tentang sahur kebanyakan, walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan hanya berdasarkan urusan perut. Padahal sebenarnya ada beberapa keutamaan kebaikan dari sahur yang kita dapatkan apabila kita memang melaksanakan sahur lillahi ta'ala. Lalu keutamaan apa yang dimaksud? Di antaranya adalah pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Lalu berkah yang dimaksud seperti apa? Berkah yang dimaksud adalah ziyaratul khair. Ziyaratul khair itu adalah bertambahnya kebaikan. Misalnya kalau hari ini kita sudah sahur tadi subuh, kemudian sepanjang hari ini kita merasakan kebahagiaan, sepanjang hari ini kita merasakan keceriaan, dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keberkahan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melaksanakan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, dikatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian mengatakan, janganlah engkau meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi kalau kita bangun, misalnya kalau sahur kemudian kita masih kenyang,
Ini bukan urusan perut, tapi urusan ibadah. Sebaiknya kita bangun, kemudian minum air walaupun hanya seteguk dalam gelas. Kenapa? Karena Allah dan malaikat itu kemudian bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Salawat apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ar-rahmatul wal maghfirah, yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Rahmatul wal maghfirah itu adalah diturunkannya rahmat dan cinta serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan sahur. Kita ya, kalau manusia saja, di antara manusia, kalau pasangan kita saling mencintai, atau misalnya kita dicintai dan disayang oleh pasangan kita, itu senangnya minta ampun, ya kan? Jadi kalau orang yang mencintai, kadang-kadang yang dicintai itu diberikan apa yang diinginkan. Misalnya kita di sini salah satunya, misalnya ada yang pasangan kita di luar yang mencintai kita, tiba-tiba dapat kiriman makanan, titipan rokok, makanan, bahkan uang, itu kita senangnya minta ampun. Tiba-tiba dipanggil, Muhammad Kiran Ramadan, titipan uang dijemput, titipan makanan dijemput, itu kiriman dari orang yang menyayangi kita, itu kita senangnya minta ampun. Padahal ini hanya sesama manusia. Bagaimana kalau kita mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan ditafsirkan sendiri. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah Sang Pencipta yang memiliki dunia dan isinya. Itu dua. Yang ketiga dari sahur itu adalah berdasarkan riwayat Imam Muslim, sahur merupakan salah satu identitas dari umat muslim. Yang membedakan puasanya orang muslim dengan orang-orang ahli kitab itu adalah sahur. Orang-orang ahli kitab yang dimaksud adalah Nasrani dan Yahudi. Mereka juga melaksanakan puasa, tapi yang membedakan dengan umat Islam adalah kita melaksanakan sahur. Nabi memang selalu mengidentifikasikan umat Islam agar berbeda dengan golongan-golongan sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena lakum dinukum kalian, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Yang berikutnya, yang terakhir, keutamaan ataupun kebaikan dari sahur adalah waktu sahur adalah waktu di mana doa kita untuk memohon pengampunan itu dikabulkan. Mengapa? Karena waktu sahur itu dari sepertiga malam sampai dengan akhir malam. Sebagaimana yang disampaikan oleh di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa orang-orang di ujung malam, orang-orang beriman datang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat di bulan-bulan sebelum Ramadan saja ataupun di lain Ramadan, orang ketika memohon ampun, waktu yang digunakan adalah waktu di tengah malam. Bagaimana kalau itu juga kita laksanakan di bulan Ramadan, yang bulan penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikram kasiran ashabahu ukra Allah yang ternikah kata-kata doa dan Allah kemudian kata ya tahun di besok dan hal ini wajib kata-kata suci penerimaan dan ikan atas dua kata atau sarjana hukum juga yang terhormat para
Rian orang tak menurut apa ya kota dan kado itu maaf yang apa juga selatan itu sama kami. Alhamdulillah sekarang sudah berada pada hari Allah besok malam kalau dalam bahasa Indonesia jadi bingung dalam dua bingung dengan maaf dan orang-orang di bawah dan kita sedang maaf karena kami sudah bekerja menjadi para terkait belum terhadap akhir Allah Bapak Ibu meriwayatkan apa yang pernah kesalahan kita saya itu barangkali kepada Bapak kasih Nabi barangkali dengan dua kepada lima dua Pak apa karena barangkali kekurangan karena saya setua dan mata agak dia tidak tahu apa formal kita baik tadi kami di pembukaan kami karena sudah sore sengaja kami membawakan ini bahwa dengan hadis tidak memaafkan Al-Quran surat Al-Quran yang kami katakan tadi dan maka tersebut mengatakan bahwa perbanyaklah zikir kalian tetap pasti kalian pagi dan sholat dan kami sudah dalam buka puasa yang paling cocok sebenarnya satu hanya beristighfar kepada Allah istighfar Allah lakukan apa kalau bapak-bapak saya buat tapi tidak kalau misalnya bapak-bapak ini bisa berkunjung ke situ apakah sebelum akal itu selalu jamaahnya itu sering melepaskan istighfar dan istighfar ini bapak ibu sekalian rangka melupakan dosa jadi walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wa qarawwa fastaghfiru li dzunubihim. Barang siapa di antara kita yang terlanjur atau terkeles dalam hal-hal yang baik, maka bersegeralah diri kita untuk beristighfar kepada Allah. Karena istighfar tersebut dalam menghapus dosa dilanjutkan dari firman tersebut artinya bahwa Allah yang akan mengampunkan segala dosa kita. Olehnya sebenarnya saat yang paling baik untuk beristighfar adalah saat ini. Allah akan menjawabnya karena dalam surat Al-A'raf kebanyakanlah asli dan istighfar kepada Allah. Dikron hayam kasron wasafahu dan bertakbiran bertawa hasil siang, pagi dan petang. Nah ini barangkali yang harus kita lakukan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijawab oleh teman saudara kita harus bertahan. Jadi pada saat itu kita harus beristighfar dulu. Kalau ijaz baik rasa orang pun informasi apa itu tapi dia kaget karena sesuatu hal maka segera mengganti dia. Malaikat di situ mendoakan kepada orang-orang yang tamu untuk melakukan kegiatan di malam hari. Salah satu kegiatan kami sudah didemekkan bahwa kita harus beristighfar kepada Allah. Dengan cara karena sebenarnya itu istighfar yang ketemu dengan cara sholat pakai dulu,
Jadi ada beberapa itu hari pagi dengan di tengah malam ketika sunyi. Nah, orang semesti mau beristighfar kepada Allah. Jadi permainan saat ini Anda memohon maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, hal tersebut sering diucapkan oleh para malam sebelum berangkat dari tempat tidurnya ketika dia berdoa pada saat maghrib sholat. Jadi sebelum berangkat atau sebelum merombak arah gunung yang dikiros itu. Bapak-bapak sekalian, jika Anda itu ingin dijawab, sekali lagi kami memohon dan kami menunjukkan kami mendukung. Kita sekalian berusaha sekarang ini untuk mengucapkan istighfar minimal astagfirullahaladzim. Kalau kita itu sampai subuhun, kudusun, rohuna, rohul, alangkah baik sampai dengan selesai. Sehingga setiap kali kita menjelang buka puasa, ini sering kita lepaskan. Kudusun, rohuna, bukan suami, rohul, Tuhannya segala itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, bahwa kita harus berdoa siang malam. Mungkin itu dipanggil, namun dengan Allah memanggil kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ini pun demikian di Al-Ahzab 11 dan 12 tersebut yang dipakai ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Perbanyaklah zikirmu sebanyak-banyaknya. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa la yastaghfirun. Itu dianjurkan untuk kita ucapkan pada pagi petang. Dengan demikian insya Allah puasa kita akan dihapuskan. Kalau kita mampu mengucapkan istighfar akbar, nah kita lebih baik lagi. Allahumma rabbi la ilaha illa anta wa ana abdika wa la ahdika wa la ta'ana a'udhu bika min syarri ma sana'na wa a'udhu binikmatika alayya wa a'udhu binikmatika Al-Bukir lana innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita coba lawan pada saat satu jam paling tidak menjelang keberangkatan. Karena pada hari-hari tersebut, jam tersebut, Allah itu memerintahkan malaikatnya apa yang perkawanan pertama untuk doa banyak yang tidak angkat. Pada saat tersebut kita itu sangat terbuka, sangat-sangat dijawab. Dalam salah satu hadis di hari Jumat 1 jam terakhir daripada hari Jumat tersebut Allah langsung nyatakan sehingga para kita berkasih. Alhamdulillah sekarang tersebut nilai-nilai Allah ada berkasih ya. Jadi saya kira marilah kita ikuti bersama-sama apa yang kita sekarang sementara kita di Europe menyenangkan hati berdoa kepada Allah. Insya Allah doa kita itu langsung dijawab oleh Allah setelah kapasitas kita dosa-dosa
perbuatan kita yang tidak baik langsung maafkan dan segala macam doanya dijaga. Demikian wallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.